Cerita dikanjut dengan Xiaoyan yang melintas kehampaan di alam mistik surga barat. Kompas surgawi menerobos lautan bintang dengan kecepatan stabil, membawa Xiaoyan dan Dewa Bangau melintasi kehampaan menuju reruntuhan bintang Dewa Iblis. Di wilayah ini gugusan bintang bersinar seperti obor abadi. Sementara itu bintang-bintang aneh berukuran kecil hingga sedang melayang tanpa pola. Mereka memancarkan cahaya yang tidak selaras dengan hukum langit dan bumi. Di sekitar jalur terbang kompas surgawi, pecahan bintang yang telah hancur melayang di kehampaan. Mereka tampak menyerupai kerangka binatang raksasa purba dan sisa-sisa kehancuran tersebut berputar perlahan. Begitu kompas surgawi akhirnya menstabilkan arah dan kecepatan, cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak di kehampaan di depan jalur terbang. Ledakan tersebut bukan berasal dari fenomena alam, melainkan dari benturan kekuatan yang sangat terkonsentrasi. Dampak energi menyebar seperti riak nyata di permukaan air, mengguncang kompas surgawi dengan keras. Xiaoyan dan Dewa Bangau merasakan getaran tersebut, tetapi perisai pelindung luar kompas segera menyerap dan menahan seluruh tekanan. Xiaoyan memusatkan pandangan ke arah sumber ledakan dan melihat dua sosok yang terlibat dalam pertempuran sengit. Sosok pertama diselimuti energi iblis yang pekat dan tubuh besar sosok tersebut menyerupai binatang buas kuno. Ia memiliki cakar tajam yang setiap ayunannya mampu merobek ruang. Sementara itu sosok kedua mengenakan jubah brokat yang megah, aura bermartabat terpancar dari tubuh sosok tersebut. Tangan dari sosok tersebut menggenggam pedang panjang berkilauan dengan cahaya keemasan murni. Setiap benturan antara cakar dan pedang melepaskan badai energi dahsyat yang menyapu kehampaan di sekitar. Gelombang kejut yang tercipta cukup kuat untuk menghancurkan pecahan bintang di jalur lintasnya. Meskipun kedua sosok tersebut bukanlah dewa sejati atau makhluk keabadian tingkat tertinggi, bentrokan kekuatan yang ditampilkan menyerupai pertempuran antara dua kaisar yang menguasai kekuatan mendekati keabadian. Di tengah kekacauan tersebut, suara megah yang menyerupai guntur bergema di kehampaan. Pemilik suara tersebut menegaskan bahwa duel pribadi dilarang keras di area inti reruntuhan binatang iblis. Selain itu, ia mengingatkan bahwa semua pihak harus memahami aturan yang berlaku. Peringatan tersebut disertai ancaman bahwa tindakan kejam akan diambil tanpa pengecualian bagi pelanggar. Sesaat kemudian, puluhan garis cahaya melesat dengan kecepatan luar binasa dari berbagai arah. Garis-garis cahaya tersebut langsung memisahkan kedua petarung dan membentuk kepungan yang rapat. Sosok-sosok baru bermunculan berjumlah lebih dari belasan mengenakan perlengkapan yang seragam. Sebagian mengenakan baju besi putih perak bertahtakan simbol emas. Sementara sebagian lain mengenakan baju besi tulang berwarna emas gelap yang menjadi ciri khas ras iblis dan memancarkan aura buas yang mengerikan. Gerakan para sosok yang baru saja datang menunjukkan disiplin tinggi dan kerjasama yang sempurna. Energi dari masing-masing individu saling terhubung membentuk susunan formasi segel yang kokoh dan stabil. Mereka benar-benar memancarkan tekanan besar yang membuat ruang di sekitarnya menjadi kaku. Keberadaan mereka menandakan otoritas mutlak reruntuhan binatang iblis ilahi, sebuah kekuatan gabungan yang dibentuk oleh pihak dewa dan iblis untuk menguasai wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakseimbangan dan menghindari keberpihakan. Meskipun pemimpin pasukan tersebut hanya berada di tingkat keabadian kaisar, kehadiran makhluk kuat setinggi keabadian dewa jelas tersembunyi di antara barisan. Karena itu, setelah peringatan keras disampaikan oleh aliansi penjaga tersebut, kedua petarung pada akhirnya menghentikan pertempuran tanpa perlawanan lebih lanjut. Perintah kemudian disampaikan bahwa masing-masing pihak harus meninggalkan area tersebut melalui lubang cacing teleportasi yang berbeda. Larangan pembunuhan dan perampokan di dalam reruntuhan bintang iblis ilahi ditegaskan kembali dengan nada tegas. Tidak ada penjelasan mengenai siapa yang memulai konflik atau apakah terdapat perampokan sebelumnya. Hal itu dikarenakan kedua belah pihak segera dibawa pergi ke arah yang berlawanan oleh para pasukan. Sebagai penegasan terakhir, Kapten Pemimpin menyampaikan ketentuan bahwa selama berlangsungnya upacara agung iblis ilahi, setiap bentuk perkelahian pribadi akan berujung pada pengusiran di area inti reruntuhan binatang iblis ilahi. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan larangan untuk memasuki wilayah tersebut selama 1000 tahun.
Bagi pelanggar yang tidak mematuhi perintah tersebut, hukuman eksekusi di tempat akan diberlakukan tanpa pengecualian. Dengan sikap yang tak tergoyahkan, sebuah teriakan keras menggema dan menandai berakhirnya perselisihan yang baru saja terjadi. Setelah keadaan kembali stabil, sosok-sosok yang berada di atas kompas bersiap untuk pergi. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan area tersebut, kompas mereka tiba-tiba menunjukkan perubahan yang tidak biasa, seolah-olah terpengaruh oleh sesuatu kekuatan eksternal. Perhatian seluruh tim langsung tertuju pada sumber perubahan itu. Pandangan mereka pertama kali bertemu dan menyapu sosok Xiaoyan, lalu beralih pada Yao Nantian. Yao Nantian segera mengepalkan tangan dan memberi hormat dengan sikap tenang serta penuh wibawa. Setelah itu perhatian mereka tertuju pada Dewa Bangau. Kehadiran Dewa Bangau membuat tubuh kapten di kompas tersebut bergetar tanpa disadari. Hal ini menandakan pengakuan atas status dan kekuatan yang luar biasa. Kapten pasukan yang berada di atas kompas dengan cepat menyadari identitas Yao Nantian dan Dewa Bangau. Dalam ingatan sang kapten, kedua sosok tersebut adalah tokoh yang jarang terlihat. Kapten mengabaikan Xiaoyan tanpa menunjukkan sikap meremehkan karena kapten memahami bahwa siapapun yang dapat berada di atas kompas Tongtian bukanlah sosok biasa. Sang kapten kemudian menyampaikan maksudnya dan menjelaskan bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan sebelumnya dan kapten berharap dapat memperoleh bantuan dari Yao Nantian dan Dewa Bangau. Dewa Bangau menanggapi permintaan tersebut dengan sikap lembut dan tidak menunjukkan keberatan. Mendapatkan persetujuan itu, sang kapten segera mengangkat tangan sebagai isyarat perintah. Beberapa sosok kuat langsung muncul, terbang keluar dari berbagai arah untuk mengawal kompas Tongtian dan memimpin rombongan menuju area lelang tingkat lanjut. Xiaoyan tidak merasa terjekut dengan perlakuan tersebut. Dalam pandangan Xiaoyan, sosok Dewa Bangau yang telah berkelana melintasi alam yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki keterlibatan mendalam dalam berbagai perdagangan lintas dunia, statusnya benar-benar adalah hal yang wajar. Perlakuan istimewa dari rumah lelang bukanlah sesuatu yang berlebihan. Akhirnya kompas Tongtian terus melesat maju menembus kehampaan. Setelah terbang cukup lama, rombongan melewati sebuah cincin bintang yang terbentuk dari pecahan-pecahan bintang yang telah hancur. Begitu melewati cincin tersebut, pemandangan luas dan menakjubkan tiba-tiba terbentang di hadapan mereka. Sebuah bintang dengan bentuk unik muncul di kejauhan. Bintang tersebut tampak seolah tersusun dari 4 bintang yang saling menyatu, berputar perlahan dalam harmoni yang aneh namun stabil. Permukaannya dipenuhi dengan bangunan-bangunan megah dan mewah yang membentang sejauh mata memandang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh permukaan bintang, menandakan aktivitas yang sangat ramai dan padat. Tempat ini dikenal sebagai lokasi perdagangan utama di mana hampir semua barang langka dari alam mistik surga barat dapat diperjualbelikan. Meskipun sebagian besar barang tersebut tidak terlalu berguna bagi para ahli tingkat tinggi, masih ada kemungkinan untuk menemukan harta karun yang benar-benar bernilai jika seseorang cukup beruntung. Rumah lelang agung iblis ilahi berdiri di kehampaan di tengah 4 bintang tersebut. Bangunan raksasa itu menembus setiap bintang, menyatukan keempatnya menjadi satu struktur yang utuh. Bagian dalam rumah lelang tersusun berlapis-lapis dengan platform-platform besar dan kotak-kotak pribadi yang tak terhitung jumlahnya. Kotak-kotak ini juga tergantung di udara, membentuk susunan yang rumit namun teratur. Lorong-lorong yang terbentuk dari energi murni menghubungkan berbagai area di dalam rumah lelang. Lorong-lorong tersebut mengalir seperti air terjun galaksi dan memancarkan cahaya berkilauan. Sosok-sosok dari berbagai ras iblis dan dewa dapat terlihat melintasinya. Hal itu menciptakan pemandangan yang mencerminkan keberagaman dan kekuatan yang berkumpul di satu tempat. Seluruh rumah lelang agung iblis ilahi dipenuhi dengan aura ki asal yang sangat pekat. Aura tersebut bercampur dengan tekanan unik yang menyatukan kesucian para dewa dan Buddha dengan keganasan ras iblis. Hal itu membentuk atmosfer yang membuat banyak makhluk biasa tidak berani mendekat. Skala dan kemegahan tempat ini memberikan dampak besar bagi Xiaoyan. Dalam pengalaman Xiaoyan, bahkan di Sensi sekalipun tidak pernah ada rumah lelang dengan ukuran dan struktur yang sedemikian luar binasa. Tempat ini dikenal sebagai lokasi pelaksanaan upacara agung iblis ilahi.
Rumah lelang ini merupakan hasil kerjasama antara klan dewa pengrajin dan domain suci Buddha ilahi dan para santo agung kuno dari ras iblis. Pembangunannya telah menghabiskan waktu yang sangat panjang serta sumber daya yang nyaris tak terhitung. Hal itu menjadikannya simbol kekuatan, ambisi, dan kesepakatan antara dua kekuatan besar yang jarang bersatu. Para penjaga yang memimpin rombongan akhirnya mendarat di depan pintu masuk rumah lelang. Tempat itu berupa sebuah platform raksasa yang diukir dari pecahan bintang. Begitu tiba, para penjaga segera membungkuk dengan sikap penuh hormat kepada tamu yang mereka kawal. Mereka menyampaikan bahwa tujuan telah tercapai dan menjelaskan bahwa dengan token yang dimiliki, pihak rumah lelang akan segera menyediakan pemandu menuju area eksklusif. Setelah menyampaikan izin untuk mengundurkan diri, para penjaga tetap mempertahankan sikap rendah hati. Para penjaga tersebut bersikap sangat sopan karena mereka berada di bawah komando kapten mereka sendiri. Hal itu membuat tidak satu pun dari mereka bersikap berani ceroboh untuk menunjukkan sedikit pun ketidaksopanan. Sementara itu Dewa Bangau hanya mengangguk ringan sebagai tanda penerimaan. Setelah itu para penjaga kembali membungkuk sebelum berbalik dan pergi meninggalkan platform. Dewa Bangau kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Tatapan Dewa Bangau tampak dalam dan penuh pertimbangan seolah sedang menimbang berbagai kemungkinan. Dewa Bangau menyampaikan kepada Xiaoyan bahwa rumah lelang ini hampir pasti menyimpan informasi mengenai Laut Roh 7 warna. Namun meskipun begitu, mendapatkan rincian yang benar-benar mendalam tidaklah mudah. Oleh karena itu Dewa Bangau berniat agar mereka lebih dahulu mengamati situasi dan menilai setiap peluang yang ada. Xiaoyan menanggapinya dengan anggukan tenang. Xiaoyan menekan kegelisahan dan emosi yang berkaitan dengan Sensi. Xiaoyan pada akhirnya lanjut menguatkan kembali tekad di dalam hatinya. Xiaoyan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti pengaturan Dewa Bangau tanpa keberatan sedikit pun. Ketiganya pada akhirnya segera pergi menuju ke rumah lelang obat ilahi. Bangunan rumah lelang tersebut berkilauan oleh cahaya bintang yang menyilaukan mata. Hal ini melambangkan kekayaan dan status tertinggi di seluruh wilayah reruntuhan binatang iblis ilahi. Aura kemewahan dan kekuatan bercampur menjadi satu, membuat setiap kultivator yang datang ke sana merasakan tekanan tak kasat mata. Tidak lama kemudian, seorang penjaga rumah lelang dengan seragam resmi muncul menyambut mereka. Dewa Bangau mengeluarkan sebuah token giok hitam yang memancarkan kilau gelap namun berwibawa. Token itu merupakan simbol identitas dan peringkat tertinggi di rumah lelang iblis dewa. Begitu token tersebut terlihat, ekspresi penjaga langsung berubah drastis. Rasa terkejut dan hormat tampak terlihat jelas dari wajahnya. Tanpa ragu, penjaga itu segera memberikan isyarat kepada beberapa penjaga lain untuk datang dan membantu. Penjaga itu pun selanjutnya menanyakan area lelang mana yang ingin dipilih oleh Dewa Bangau. Rumah lelang obat ilahi memiliki wilayah yang sangat luas sehingga mustahil mengadakan seluruh lelang dalam satu tempat. Oleh sebab itu, rumah lelang dibagi menjadi berbagai area berdasarkan jenis barang. Dewa Bangau pun menyampaikan permintaannya agar disiapkan ruang tenang kristal. Dewa Bangau membutuhkan ruang tersebut agar dapat memantau seluruh proses lelang di berbagai area sekaligus. Tujuan mereka adalah untuk mencari petunjuk mengenai Laut Roh 7 warna sehingga tidak ada satupun informasi yang boleh terlewat. Para penjaga pada akhirnya menyatakan kesiapan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan Dewa Bangau secepat mungkin. Mereka menegaskan bahwa barang siapapun yang memiliki token giok emas hitam merupakan sosok yang sangat langka di ruang lelang iblis dewa. Bahkan bila terdapat barang lelang yang dibutuhkan oleh Dewa Bangau, barang tersebut dapat langsung diserahkan tanpa harus melalui proses lelang binasa. Status dan perlakuan istimewa ini membuat Yao Nantian yang berdiri di belakang terjekut hingga matanya sedikit membelalak. Yao Nantian memahami betul makna token giok hitam emas. Bahkan Yao Nantian sendiri hanya memiliki token giok biasa yang tingkatannya jauh berada di bawah token yang dimiliki oleh Dewa Bangau. Perbedaan status itu membuat Yao Nantian semakin menyadari betapa luar binasanya posisi Dewa Bangau di rumah lelang obat ilahi. Sementara itu Dewa Bangau menyampaikan kebutuhannya dengan sikap tenang namun tegas.
Permintaan itu mencakup peta bintang terbaru dari domain suci Buddha ilahi serta seluruh informasi rinci mengenai laut jiwa spiritual 7 warna. Baginya semakin detail data yang diperoleh, semakin kuat pula peluang untuk menyingkap rahasia yang tersembunyi di baliknya. Penjaga yang menerima permintaan itu telah menjelaskan cukup banyak sebelumnya, dan apabila seluruh persoalan dapat diselesaikan hanya dengan token giok emas, maka situasi akan jauh lebih sederhana. Setelah Dewa Bangau menyelesaikan penyampaian maksudnya, dua penjaga segera bergerak menjalankan perintah tanpa membuang waktu. Penjaga utama kemudian menunjukkan sikap hormat sebelum mempersilahkan Dewa Bangau. Pada akhirnya ketiganya segera diantarkan ke sebuah ruang untuk beristirahat. Segala kebutuhan yang diminta telah ditugaskan kepada pihak lain dan akan segera dikirim begitu pencarian selesai. Begitu seluruh rombongan masuk, ruang itu langsung mengalami perubahan. Setiap kristal memancarkan bayangan dan cahaya yang saling bertaut, sementara gema suara samar mulai memenuhi udara. Dalam sekejap mereka merasakan ilusi seolah berada di tengah rumah lelang yang ramai. Walau tubuh mereka tetap berada di ruang kristal, pengaruh kristal istimewa itu menciptakan pengalaman yang nyaris nyata. Sosok-sosok ilahi tampak mengelilingi mereka, namun tanpa kehadiran suara palu lelang atau seruan langsung dari juru lelang. Di hadapan mereka, sebuah layar kaca cahaya terbentuk menampilkan panggung lelang yang berkilauan. Di atas panggung tinggi itu berdiri sosok wanita dewa dengan sikap anggun. Kemunculan wanita itu disambut oleh luapan antusiasme daripada hadirin dewa yang memenuhi rumah lelang. Reaksi tersebut mencerminkan hasrat dan pengejaran mereka terhadap kesucian serta kemegahan tertinggi yang diaguhkan oleh ras dewa. Wanita itu kemudian mengalihkan perhatian seluruh hadirin pada barang berikutnya yang akan dilelang. Barang ini disebut sebagai salah satu sorotan utama dari zona salju misterius dalam acara besar kali ini. Barang tersebut dikenal sebagai pasir bintang pelacak jiwa. Asalnya dari kedalaman inti bintang kuno yang telah hancur lalu dimurnikan melalui proses panjang selama bertahun-tahun. Di dalam pasir itu terkandung jejak esensi jiwa bintang abadi, memberikan potensi keajaiban yang hampir tak terbatas. Pasir tersebut memiliki kemampuan luar binasa untuk menyehatkan jiwa yang terluka. Ia juga bisa memperkuat fondasi spiritual dan menjadi objek yang sangat diburu oleh banyak pihak yang memahami nilainya. Setelah menyampaikan maksudnya, Dewi Pelelang mengangkat tangan rampingnya dengan gerakan tenang dan terukur. Dari ruang kosong di hadapannya, sebuah kotak transparan pun perlahan muncul. Kotak itu terbuat dari kristal bintang murni yang memancarkan kilauan halus. Di dalamnya terdapat segenggam pasir bercahaya berkilau dengan warna biru tua yang dalam dan semburat emas pucat yang lembut. Butiran pasir itu tidak diam, melainkan terus mengalir dan berputar perlahan seolah memiliki kesadaran sendiri. Setiap pergerakan pasir memancarkan fluktuasi jiwa yang rumit. Getarannya terasa menenangkan, tetapi pada saat yang sama mengandung unsur yang sulit diprediksi. Aura tersebut menyebar ke seluruh aula lelang dan menimbulkan reaksi beragam dari para tamu yang hadir. Xiaoyan menyipitkan mata saat mengamati benda itu dengan seksama. Dari pengamatannya, Xiaoyan menyadari bahwa pasir tersebut memang memiliki efek pemulihan jiwa yang nyata. Namun meskipun begitu, ia juga menyimpan kekuatan berlebih yang tidak sepenuhnya stabil. Dalam benak Xiaoyan, ingatan tentang masa lalu kembali muncul. Demi menyelamatkan Raja Tianzang, Xiaoyan telah kehilangan satu bagian jiwanya sendiri. Kehilangan itu memang belum menimbulkan dampak besar dalam waktu dekat, tetapi Xiaoyan memahami dengan jelas resikonya. Jika jiwa yang hilang tersebut tidak diperbaiki atau dibentuk kembali, maka bahaya akan muncul seiring dengan berjalannya waktu. Pertumbuhan kekuatan jiwa Xiaoyan akan terhambat, bahkan bisa berbalik menjadi ancaman serius bagi Xiaoyan sendiri. Sementara itu, Dewi Pelelang kemudian menyampaikan nilai awal benda tersebut. Nilai itu ditetapkan dalam satu koin iblis ilahi, mata uang khusus yang hanya digunakan dalam rumah lelang iblis ilahi. Istilah itu terasa asing bagi Xiaoyan karena Xiaoyan belum pernah memilikinya. Namun kegelisahan itu tidak bertahan lama. Xiaoyan menyadari bahwa Dewa Bangau yang berada di sampingnya jelas berbeda.
Dewa Bangau dengan santai memperlihatkan token giok hitam emas yang menjadi bukti status dan kekayaannya. Dewa Bangau menunjukkan sikap meremehkan terhadap pasir bintang pelacak jiwa. Dalam penilaiannya, benda semacam itu dianggap berlebihan dan tidak sepenuhnya sepadan dengan nilainya. Meski demikian, penilaian pribadi Dewa Bangau tidak mempengaruhi antusiasme para tamu lain. Begitu sesi penawaran dibuka, cahaya penawaran pada saat ini di berbagai ruang pribadi melonjak dengan cepat. Angka demi angka terus bertambah menandakan persaingan sengit yang tidak terlihat secara langsung. Harga awal segera terlampaui. Penawaran meningkat tanpa henti melampaui jutaan koin iblis ilahi dalam waktu singkat. Xiaoyan memperhatikan dinding kristal besar di kedua sisi panggung lelang. Harga pasir bintang pelacak jiwa melesat tajam hingga menembus 8 juta koin iblis ilahi, membuat suasana aula semakin tegang. Saat penawaran mulai melambat dan mendekati akhir, Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan. Xiaoyan menyadari bahwa kondisi jiwanya yang rusak tidak bisa diabaikan lebih lama. Benda pemulihan jiwa seperti pasir bintang pelacak jiwa memiliki potensi besar yang membantu Xiaoyan. Namun Xiaoyan sadar bahwa Xiaoyan tidak memiliki satupun koin iblis ilahi. Xiaoyan pun menyampaikan hal tersebut kepada Dewa Bangau. Xiaoyan juga menyiratkan harapan untuk bisa mendapatkan bantuan dari Dewa Bangau. Dewa Bangau menunjukkan keterkejutan atas keputusan Xiaoyan. Namun tanpa banyak ragu, Dewa Bangau segera mengalihkan perhatiannya pada sistem lelang yang menyatakan niatnya untuk memperoleh benda tersebut. Tindakan itu langsung memicu perubahan yang terjadi di aula. Dinding kristal yang menampilkan penawaran diselimuti cahaya hitam dan emas. Hal itu menandakan adanya intervensi tamu dengan status tinggi. Dewi pelelang tampak terjekut ketika menyadari bahwa tamu hitam emas telah turun tangan secara langsung. Dengan pengumuman resmi, bintang pasir pelacak jiwa dinyatakan telah diperoleh oleh pihak tersebut. Pada saat itu juga, seluruh aula pada akhirnya menjadi sunyi. Tidak ada lagi penawaran lanjutan dan tidak ada suara keberatan. Tidak seorang pun yang pada saat ini berani menaikkan harga lebih tinggi. Tekanan dari identitas dan kekuatan di balik cahaya hitam emas membuat semua niat persaingan menghilang begitu saja. Rumah lelang iblis ilahi dikenal sebagai tempat yang tidak pernah menyinggung tamu dengan status VIP emas hitam. Aturan tidak tertulis tersebut menjadi alasan utama mengapa seluruh proses penyerahan barang berlangsung sangat cepat dan penuh kehormatan. Dalam beberapa belas tarikan napas, kotak kristal itu benar-benar berada di hadapan Xiaoyan. Para penjaga pun berdiri rapi sebelum akhir membungkukkan tubuh dengan sikap penuh hormat memberikan selamat kepada Dewa Bangau. Selain itu, salah seorang di antara mereka juga memberitahu bahwa rumah lelang telah memberikan potongan harga sebesar 50%. Potongan tersebut langsung dipotong melalui akun eksklusif milik Dewa Bangau. Setelah menerima laporan tersebut, Dewa Bangau mengangguk perlahan lalu mengalihkan perhatian kepada Xiaoyan. Dewa Bangau menyampaikan bahwa jika Xiaoyan tertarik pada barang apapun di dalam ruangan itu, Dewa Bangau bersedia memberikannya tanpa syarat. Sikap tersebut membuat para penjaga seketika tercekut. Para penjaga mengenali sosok Dewa Bangau sebagai tokoh ternama, tetapi wajah Xiaoyan sama sekali tidak pernah dikenal oleh para penjaga. Dengan begitu, rasa heran mereka tidak benar-benar bisa disembunyikan. Di bagian belakang ruangan, Yao Nantian menunjukkan senyum pahit. Bahkan Yao Nantian sendiri tidak pernah bersikap semurah hati itu di rumah lelang iblis ilahi. Setiap transaksi di tempat tersebut selalu membutuhkan koin iblis dewa yang selalu harus ditukar dengan barang-barang berharga sebagai jaminan. Sebagian besar harta dan senjata ilahi milik Yao Nantian diperoleh dari rumah lelang tersebut. Namun pertarungan sebelumnya melawan Xiaoyan telah menghabiskan hampir seluruh simpanan harta berharga milik Yao Nantian. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dewa Bangau. Dewa Bangau menanggapi dengan sikap santai dan menyampaikan bahwa jumlah beberapa juta koin iblis ilahi tidak berarti besar. Dewa Bangau juga menyebut bahwa jika Xiaoyan bisa memurnikan lebih banyak pil ibu anak Yin Yang, nilai pil tersebut di rumah lelang iblis dewa akan sulit dibayangkan. Dewa Bangau sendiri hanya menerima satu pil, sementara satu pil lain telah dikonsumsi secara pribadi oleh Xiaoyan.
Sebelum memasuki pembendaharaan rahasia penguasaan mimpi bersama klon, tubuh utama Xiaoyan terus memurnikan pil tanpa henti. Proses tersebut menghasilkan beberapa pil tambahan termasuk pil ibu anak Yin Yang. Terlebih lagi pil itu juga memiliki kualitas tinggi. Setelah jeda singkat, Xiaoyan pun menyampaikan bahwa masih terdapat satu pil tambahan hasil pemurnian sebelumnya. Pernyataan itu langsung membuat Dewa Bangau mengalihkan pandangan dengan tajam ke arah Xiaoyan. Pil ibu anak Yin Yang merupakan benda yang benar-benar tak ternilai. Bahkan dengan kekayaan melimpah, pil semacam itu hampir mustahil diperoleh melalui pembelian biasa. Tingkat kesulitan pemurniannya sangat tinggi, sementara bahan utamanya berupa buah kembar Yin Yang termasuk sumber daya langka yang hampir tidak pernah muncul. Tingkat kegagalan dalam proses pemurniannya juga sangat besar sehingga keberadaan pil tersebut lebih sering dianggap sebagai legenda. Apabila pil semacam itu muncul di dunia luar, akan banyak kultivator tingkat keabadian dewa yang akan segera bergerak untuk memperebutkan pil tersebut tanpa ragu. Xiaoyan kemudian mengeluarkan sebotol giok sederhana dan dengan gerakan santai menempatkan pil ibu anak Yin Yang ke dalam botol tersebut. Botol itu disegel menggunakan kekuatan jiwa Xiaoyan agar energi pil tidak bocor dan menyebabkan pil melarikan diri. Pemandangan tersebut membuat Dewa Bangau tertegun. Dalam pandangan Dewa Bangau, pil ilahi dengan nilai luar binasa seharusnya disimpan dalam wadah tingkat tinggi. Namun Xiaoyan pada saat ini menyimpannya dalam botol giok biasa. Cara Xiaoyan memperlakukan pil tersebut menimbulkan perasaan tidak berdaya sekaligus kagum di dalam hati Dewa Bangau. Hal itu dikarenakan hanya seseorang dengan kepercayaan diri dan kemampuan luar biasa yang dapat bersikap setenang itu terhadap harta sekelas pil ibu anak Yin Yang.